Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dengan saya dalam acara Biola yang ditayangkan setiap hari Senin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang sebuah tema, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Untuk membahas ini saya ingin memulai dengan sebuah cerita klasik yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Nah, untuk mengingat kembali cerita itu ada baiknya saya ceritakan kembali. Jadi begini saudara-saudara. Konon di sebuah desa ada seorang janda yang sangat miskin sekali. Ia hidup bersama dengan seorang anaknya yang berusia kurang lebih 10 tahun. Mereka telah bersusah payah mencari nafkah, bekerja begitu keras sepanjang hari, mengumpulkan kayu bakar di hutan untuk dijual. Namun, hidup mereka tetap susah. Begitu-begitu saja tidak ada perubahan yang berarti. Nah, apa yang mereka dapatkan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun di balik kemiskinan yang melanda keluarga janda miskin ini, setiap malam mereka selalu berdoa, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu mereka selalu meminta kekuatan dan rezeki untuk hari berikutnya. Jadi kira-kira begitulah kegiatan keseharian mereka. Memulai hari dengan bersyukur di dalam doa, dan berharap kekuatan dari Tuhan untuk menolongnya bisa mendapatkan rezeki di hari itu. Lalu setelah selesai, dia mencari kayu bakar pulang, dan pada malam harinya, mereka juga berdoa mengucap syukur untuk apa yang telah mereka terima hari itu, sambil meminta kekuatan dan rezeki untuk hari berikutnya. Nah, saudara-saudara, janda miskin ini punya tetangga yang kebalikan dari dia. Kalau dia sangat miskin, tetangga ini begitu kaya raya dengan hidup berkelimpahan. Kalau dia hanya punya tempat tinggal yang dari bilik, sedangkan orang kaya itu punya rumah yang begitu mewah dan megah. Nah, saking kayanya, mereka orang kaya ini menjadi tidak peduli terhadap keadaan di sekitarnya, juga terhadap kehidupan keluarga janda miskin itu. Nah, keluarga kaya itu merasa bahwa orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga janda miskin itu tidaklah selevel dengan diri mereka yang memiliki segalanya. Dan karenanya keluarga kaya ini tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi dengan janda yang miskin. Nah, suatu malam, ketika janda miskin dan anaknya sedang berdoa, tiba-tiba si kaya naik ke atas atap rumah janda miskin ini, sambil membuka sebagian atapnya yang terbuat dari daun rumbia. Kemudian dia melemparkan ke bawah sebuah karung yang berisi potongan kayu dan barang-barang bekas yang sama sekali sudah tidak berguna. Sambil tersenyum sinis, kaya ini berkata, "Inilah harta yang kalian minta, Tuhan mengabulkan doa kalian." Lalu ia menjatuhkan karung tersebut yang tergolong cukup berat. Karung itu jatuh tepat di depan si janda miskin itu. Nah, karena merasa kaget dan campur bahagia, si janda miskin itu segera membuka karung itu. Hanya, saudara-saudara, ini sesuatu yang mungkin boleh dikatakan mustahil, tetapi dalam cerita itu dikatakan bahwa terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata
ketika janda ini membuka karung yang konon awalnya berisi potongan kayu dan barang bekas, ternyata di dalamnya setelah dibuka berisi bongkahan emas yang begitu banyak. Tentu si janda miskin ini begitu terkejut. Sekaligus merasa tidak percaya, juga bersyukur kepada Tuhan. Ia tidak pernah menduga hal itu bisa terjadi, tetapi memang itulah yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan yang lebih terkejut lagi adalah si kaya yang masih berada di atap rumah. Ia menyaksikan apa yang terjadi di bawah. Ia merasa tidak percaya mengapa itu bisa terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Nah, singkat cerita, janda miskin ini menjadi kaya. Ia tidak lagi disebut janda miskin, tetapi ia adalah seorang janda yang kaya. Namun di dalam keseharian diceritakan bahwa ia tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan kekayaan yang ada, si janda ini berusaha untuk selalu berbagi dengan banyak orang yang sedang kesulitan. Nah, melihat hal itu, si kaya menjadi iri dan mengajak istrinya untuk berdoa seperti yang dilakukan si janda itu. Mereka juga sudah mempersiapkan seorang pegawai untuk melemparkan banyak karung dari barang-barang bekas ya, dari atap kemudian ke bawah ketika mereka sedang berdoa. Jadi mulailah itu terjadi, keluarga kaya ini berdoa, lalu pegawainya menurunkan karung-karung bekas, ya. Karung-karung berisi barang-barang bekas. Hanya sayangnya karena kurang waspada, karung-karung itu terjatuh, justru menimpa si kaya dan istrinya, sehingga tangan dan kaki mereka itu patah. Nah, singkat kata, saudara-saudara, akhirnya kekayaan mereka ini habis untuk berobat dan mereka menjadi jatuh miskin. Begitulah ceritanya, saudara-saudara. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari cerita tadi? Ya, saya pikir kisah tadi sebetulnya mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur untuk apa yang ada pada kita. Artinya rezeki, berkat, itu sepenuhnya berasal dari Tuhan. Rezeki dan berkat itu adalah anugerah semata-mata karena pemberian dari Tuhan. Nah, bisa saja dalam waktu sekejap kita bisa menikmati segala berkat yang Tuhan berikan. Tetapi dalam waktu sekejap juga semua yang kita miliki bisa raib seketika tanpa bisa kita kendalikan. Kita ingat cerita tentang Ayub. Ayub adalah contoh bagaimana ia orang yang begitu kaya mendadak hilang semua harta bahkan anak-anaknya. Namun di zaman sekarang ini, saudara-saudara, tidak jarang orang selalu diliputi oleh perasaan kurang puas. Boleh dikata itu penyakit yang paling berbahaya dalam diri kita dibandingkan penyakit yang lain. Selalu merasa kurang puas. Selalu merasa kurang cukup. Karena merasa kurang puas, orang yang sudah cantik atau ganteng ingin lebih cantik dan ganteng. Orang tidak hanya tergoda dengan iklan yang membuat wajah menjadi semakin glowing. Mungkin juga mereka pergi ke klinik kecantikan, lalu permak wajah dan tubuh mereka lebih dari sebelumnya agar kelihatan cukup pantas. Berganti terus, hidung ingin dimancungkan, mata ingin dibelolokkan, dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian alis mata ingin dilentikkan, bulu mata lebih ditebal, dan seterusnya dan sebagainya.
Orang yang sudah memiliki kekayaan dan pekerjaan yang cukup baik, tetapi karena merasa kurang puas, mereka melakukan segala cara, tidak peduli harus mengorbankan waktu kebersamaan dengan keluarga, tidak peduli bila harus mengkhianati nilai persahabatan dan pertemanan, tidak peduli bila harus melakukan korupsi dan sebagainya. Bahkan tidak jarang, sudah punya keluarga yang baik, masih mau mencari yang lain. Dan akibatnya saudara-saudara yang semula sudah senang dan bahagia dengan apa yang ada, justru jadi masalah di kemudian hari karena merasa kurang puas, karena mengejar rasa puas yang pasti tidak pernah terpuaskan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Selain karena merasa kurang puas seperti yang disebutkan tadi, juga karena ini satu hal, rasa tamak. Kita tahu tamak. Ketamakan bisa menutup mata bahkan hati seseorang. Ketamakan itu selfish. Artinya dirinya selalu ingin terpuaskan, ingin selalu dipuaskan demi aku, demi aku, demi aku. Dan apapun demi aku. Jadi yang penting adalah dirinya, selalu dirinya, tidak peduli orang lain. Saya harus memiliki segalanya. Harta, uang, jabatan, dan seterusnya. Karena ketamakan. Suami istri bisa cekcok, bahkan berpisah. Kakak beradik bisa berantem dan memperebutkan warisan dan seterusnya dan sebagainya. Ketamakan. Padahal bila seandainya seseorang sudah memiliki segalanya pun, apakah orang itu bisa benar-benar merasa bahagia? Kita tahu saudara-saudara, memang kita membutuhkan uang. Kita masih membutuhkan harta karena kita masih hidup di dunia. Tetapi kita tahu bahwa uang memang bisa membeli rajang yang empuk dan mahal. Tetapi kita juga bertanya, apakah uang bisa membeli tidur yang nyenyak? Kita tahu bahwa dengan uang orang bisa membangun rumah yang mewah dan megah. Tetapi bisakah uang membeli kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga? Dengan uang orang bisa membeli obat dan berobat kemanapun, tetapi apakah uang bisa membeli kesehatan dan kebahagiaan? Kita jadi ingat saat pandemi COVID terjadi. Banyak orang yang kemudian terpapar, semua perawat dan para medis begitu sibuk mengurusi banyak orang yang sakit, mengantri, rumah sakit penuh, bahkan berjejal, tidak ada ruangan lagi yang tersedia, bahkan ICU pun sudah tidak ada lagi, semuanya penuh, bahkan ketika orang mencari ventilator, oksigen juga tidak ada. Semua orang harus antri, termasuk mereka yang kaya dan memiliki segalanya. Apa yang mereka bisa buat dengan uang? Situasi seperti itu seakan mengingatkan kita bahwa uang tidak bisa berbicara dan berbuat banyak. Penulis Ibrani, saudara-saudara, mengingatkan begini. Saya akan bacakan Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi lagi. Ibrani 13 ayatnya yang kelima.
Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang bisa kita renungkan dari tulisan penulis Ibrani ini? Paling tidak ada dua yang bisa kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, kita mestinya belajar untuk merasa cukup. Apa arti cukup? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cukup itu artinya tidak kurang. Cukup artinya pas. Cukup artinya tidak berlebihan. Dapat dikata, saudara-saudara, bila kita cukup dengan makan satu piring, ya makanlah satu piring. Itu cukup. Tetapi apa yang terjadi bila berlebih? Kita bisa susah sendiri. Jadi kita ingat dengan doa yang Tuhan ajarkan kalau berkaitan dengan kata cukup ini. Dengan doa Bapa kami yang selalu kita naikkan dalam keseharian maupun juga dalam ibadah. Dalam doa Bapa kami ada kalimat begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Betul ya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu yang kita ucapkan dan itu juga menjadi doa kita. Berikanlah kami pada hari ini. Bukan besok, bukan lusa. Tetapi hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya, tidak berkecukupan atau lebih dari cukup, tetapi secukupnya. Jadi kalau kita cukup makan satu piring, ya Tuhan akan kasih satu piring untuk hari ini. Nah, bukankah kalimat ini yang selalu kita ucapkan saat menaikkan doa Bapa kami? Bukankah kalimat itu yang selalu kita panjatkan dan mohonkan kepada Tuhan? Secukupnya, tidak berkecukupan. Artinya untuk hari itu ya secukupnya hari itu. Yang kita butuhkan hari itu ya secukupnya hari. Jadi apa arti kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Sebetulnya kita memohon agar Tuhan mencukupkan kebutuhan kita di hari ini. Bukan besok, bukan juga lusa atau tahun depan, tetapi meminta makanan yang cukup untuk hari ini. Cukup untuk hari ini saja. Maka marilah itu tidak sekedar kita katakan, kita juga imani dan jalani. Bahwa hari ini sudah cukup, besok juga akan Tuhan berikan secukupnya kembali. Dan menurut saya, saudara-saudara, merasa cukup ini bisa menolong kita untuk menikmati berkat Tuhan dengan rasa syukur. Artinya bahwa merasa cukup bisa menolong kita untuk mengakui bahwa Tuhanlah sumber berkat. Dan merasa cukup minimal, orang bisa menangkal dirinya dari godaan gaya hidup yang selalu ingin dipuaskan. Dan dengan merasa cukup, orang akan belajar untuk menata layani semua pemberian Tuhan. Dan mau berbagi dengan mereka yang sedang kesusahan dan kesulitan. Jadi itu yang pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua, seperti janji Tuhan, dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan sulit melebihi kekuatan kita. Dia juga berjanji tidak akan meninggalkan kita ketika kita sedang susah yang melebihi
kekuatan kita. Karena hal ini kita jadi merasa kagum dengan mereka yang begitu menikmati makanan yang sangat sederhana sambil berbagi dengan yang lain. Rasanya iri mereka yang hanya makanan satu piring, lalu bisa saling menyuapi satu dengan yang lain tanpa merasa kurang. Itu karena mereka merasa cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari penuh bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Tuhanlah yang senantiasa akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhanlah yang akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Sebab bila sudah waktunya, jika Tuhan berkehendak, maka hal yang menurut kita mustahil itu bisa terwujud. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tuhan mampu berbuat apapun yang Dia kehendaki. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kesusahan melebihi kekuatan kita. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita hidup sengsara melebihi kekuatan kita. Jadi selalu berdoa kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk apa yang kita miliki, atas apa yang ada pada kita, dan bukan bersyukur atas apa yang belum ada pada kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sumber berkat dan kehidupan kita. Jadi berserahlah dan percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Dia yang setia dengan kasih-Nya, Tuhan yang akan menyediakan segala hal. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini bisa menjadi kekuatan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Bye-bye.